Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penduduk Bashrah pernah ditanya, siapa orang yang paling mulia di Bashrah? Apa jawaban dari penduduk Bashrah? Orang yang paling mulia di Bashrah adalah Hasan Al-Basri. Kok bisa? Dia kan bukan orang kaya. Dia juga orang yang tidak terkenal di sini. Kemudian penduduk Bashrah menjawab, ihtajan nasu ilaihi fi dinihim wastagna anhu fi dunyahum. Semua orang butuh ilmunya Hasan Al-Basri, dan di waktu yang sama Hasan Al-Basri gak butuh harta atau dunianya seseorang. Hasan Al-Basri gak punya posisi tawar karena beliau gak butuh harta atau dunia seseorang. Bagi beliau Allah Ar-Razzaq, sehingga serendah-rendahnya level seseorang, jika dia bisa bersikap seperti pemimpin besar ketika dia tidak ketergantungan kepada makhluk. Tapi setinggi-tingginya jabatan seseorang, kalau dia tergantung dengan makhluk, maka dia akan diinjak-injak oleh dunia atau hartanya seseorang. Pada kesempatan ini, perkenankan saya ingin mengutip pesan-pesan dari Al-Imam Hasan Al-Basri. Aku tahu rizkiku tidak akan diambil orang lain, karena itu hatiku selalu tenang. Aku tahu amalku tidak akan dikerjakan orang lain, karena itulah aku sibuk beramal soleh setiap harinya. Aku tahu Allah selalu memperhatikanku, karena itulah aku malu jika Allah melihatku sedang dalam keadaan maksiat. Dan aku tahu kematian itu sudah menungguku, karena itulah aku selalu menambah bekal untuk hari pertemuanku dengan Allah. Wahai manusia, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari. Sehari darimu pergi, satu bagian darimu pun mengiringi. Janganlah membenci musibah yang menimpamu, karena apa yang kamu benci bisa jadi penyebab solusi bagimu, dan apa yang kamu bisa sukai bisa jadi penyebab kehancuranmu. Di antara tanda-tanda Allah berpaling dari seseorang ialah Allah menyediakan kesibukannya pada perkara yang tidak bermanfaat baginya. Juallah duniamu untuk akhiratmu, niscaya kamu beruntung di keduanya. Dan janganlah kamu menjual akhiratmu untuk duniamu, karena kamu akan merugi di kedunianya. Lakukanlah kebaikan sekecil apapun, karena kau tak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang membuat hidup kita berat dan susah tiada lain karena dosa-dosa kita sendiri, hubungan kita yang gak baik sama Allah. Maka tangga pertama yang gak mungkin kita abaikan dalam perjalanan menjemput kebahagiaan adalah kita harus sungguh-sungguh untuk mengejar pengampunannya. Kita kadang sering sibuk mikirin mewujudkan keinginan. Kita pusing mikirin bagaimana jalan keluar dari masalah-masalah kita. Sampai-sampai kita lupa berharap agar Allah memberi pengampunan. Padahal bisa jadi sakit hati yang sedang kita rasa, beban hidup yang sedang kita himpit,
Bisa jadi itu adalah wujud dari penyebab Allah memaafkan kita. Kenapa kita tidak bahagia dengan itu semua? Toh pada akhirnya gak ada yang kita butuhkan melebihi pengampunan darinya. Tidak ada rezeki yang besar kecuali ampunan dari Allah. Dan gak ada guna semua pencapaian hidup, kesuksesan kita, jika Allah gak maafin kita. Apalagi di awal bulan Ramadan ini, Rasulullah mencontohkan, perbanyaklah doa. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguh Engkau Maha Pemaaf dan mencintai kemaafan. Maka ya Allah, maafkanlah hamba. Begitu Allah memaafkan kita, maka kelapangan adalah janjinya. Jalan keluar adalah jaminannya, bahkan tanpa kita minta. Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Qayyim, bila kita ingin berdoa, sementara waktu yang kita miliki begitu sempit, padahal dada kita dipenuhi oleh banyak sekali keinginan, maka jadikanlah seluruh doa kita istighfar, agar Allah memaafkan kita. Karena jika Allah mengampuni kita, maka seluruh kebutuhan kita akan dipenuhi olehnya. Bahkan belum sempat kita memintanya. Masih ingat kisah Nabi Yusuf? Nabi Yunus. Saat Nabi Yunus ditimpa dengan 3 kegelapan. Gelapnya malam, gelapnya dalam lautan, gelapnya dalam perut ikan paus. Dia menyibukkan diri dengan memujinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Dia lupa meminta kepada Allah untuk dicarikan jalan keluar, agar dia keluar dari gelapnya perut ikan paus. Tetapi karena dia menyibukkan diri dengan memujinya, dan ikan paus itu pun memuntahkan isi perutnya, Nabi Yunus pun keluar dari gelapnya perut ikan paus. So, perbanyaklah istighfar, maka kebutuhan kita, keinginan kita akan Allah penuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.